kita membaca tafsir dan melakukan tadabbur, kita akan baca terlebih dahulu beberapa ayat dari surat Al-Qalam, mulai dari ayat ke-17. Ini rangkaiannya panjang sekali ya, dari ayat ke-17 sampai ayat ke-33. Kita akan bagilah menjadi 2 pertemuan. Saya akan bacakan sekali, nanti silahkan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati iz aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Inna يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين. أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. اللهم ارحمنا بالقرآن.
Inna sesungguhnya kami balawnahum telah menguji mereka kama balawna sebagaimana kami telah menguji ashabal jannah para pemilik kebun. Iz aqsamu ketika mereka bersumpah la yasrimunnaha musbihin mereka pasti akan memetik kebun-kebun hasil kebun mereka musbihin pagi besok ya, dengan bangganya, dengan sombongnya mereka memastikan bahwa mereka akan panen besok ya. Wala yastathnu dan mereka tidak memberi pengecualian. Istitsna di sini maksudnya adalah mereka tidak mengatakan insyaallah ya. Jadi kalau kita akan melakukan sesuatu di masa yang akan datang besok, maka katakanlah insya Allah. Nah, mereka tidak mengatakan ini. Fatafa 'alaiha ta'ifun. Fatafa maka tawafa itu arti asalnya muter ya. Tawaf itu arti asalnya muter. Fatafa 'alaiha ta'ifun maka kebun mereka tiba-tiba dapat bencana ya, mir rabbika dari Tuhanmu, wahum naimun dan mereka dalam kondisi tidur ya. Ini bisa jadi pagi-pagi mereka lihat oh ya, besok kita akan panen, atau sorenya oh kita besok kita akan panen, atau maghribnya atau isyanya oh kita besok akan panen, tapi mereka lupa tidak mengucapkan insya Allah karena kesombongannya. Malamnya pas mereka tidur kena angin puting beliung lah ya, atau kena bencana lah, atau kena warung lah, atau kena macam-macam bencana ya. Fa asbahat kasrim, fa asbahat maka ketika mereka melihat di pagi harinya ya, kasrim persis seperti malam yang gelap gulita, udah hancur tanaman-tanamannya ya, padahal sudah siap dipanen. Fanadau musbihin maka mereka saling panggil ya, saling berteriak, ini kenapa ini pagi-paginya itu ya. Aniqdu ala harthikum in kuntum sarimin, pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak panen ya. Fantalaqu wa hum yatakhafatun, fantalaqu maka mereka berangkat sambil berbisik-bisik ya. Alla yadkhulannaha al-yawma 'alaikum miskin, alla yadkhulannaha jangan sampai ada yang memasuki al-yawma hari ini 'alaikum kepada kalian miskin, orang-orang miskin. Maksudnya gimana ini? Pas mau panen ya, saking pelitnya, saking kikirnya, saking sombongnya mereka mengatakan jangan sampai ada orang miskin masuk ke mana? Masuk ke kebunnya, masuk ke gudang mereka ya. Kan biasanya kita ada bawon, ada segala macam tuh ya, yang ikut panen. Memang mereka enggak nanam, mereka datangnya ketika panen doang. Ya enggak apa-apa, namanya juga orang miskin. Nah, ini ada dua kepongahan yang ada di sini ya. Pertama, mereka yakin akan panen tanpa melibatkan Allah, tanpa mengingat Allah. Kemudian mereka kikir. Ini kalau dua sifat ini sudah ada pada diri manusia, maka mereka akan terhina dan merugi. Apa itu? Pertama, buruk hubungannya dengan Allah, dengan sifat sombong. Yang kedua, buruk hubungannya dengan manusia, dengan sifat apa? Dengan sifat kikir. Kalau manusia sudah sombong dan kikir, maka mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah, wal iyadzu billah. Baik, kita akan gabungkan dengan kajian yang kemarin. Ayat-ayat sebelumnya kita membahas
dinamika sosial pada masyarakat Makkah, yang mana orang-orang kafir Makkah itu menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu risalatut tauhid, mengagungkan dan mengesahkan hanya Allah saja. Ya. Ajaran seperti ini dituduh oleh orang-orang kafir Quraisy dengan ajaran gila karena bertolak belakang dengan ajaran nenek moyang mereka. Orang-orang kafir Quraisy landasannya itu ajaran nenek moyang, ya, walaupun ajarannya tidak rasional, tidak masuk akal, ya, sehingga mereka menuduh Muhammad itu adalah orang gila. Dan mereka mengutus dua utusan, Abu Lahab dan Al-Walid bin Al-Mughirah, untuk menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam mudahana. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mudahana itu adalah lembut dalam masalah kekafiran. Muhammad, udah nggak usah ngajak kami beribadah kepada Allah saja, udah gini aja, ya, sehari kita nyembah patung bareng-bareng, sehari kami juga akan nyembah Tuhanmu, udah gitu aja lah. Toleransi beragama, ya, nikah beda agama. Kalau sekarang, ya, ini namanya mudahana, ya. Dalam masalah akidah ini tidak boleh, ya. Dalam masalah akidah itu harus jelas mana yang hak, mana yang kafir, mana muslim, mana kafir. Maka bertingkah lakulah. Kalau Anda muslim, Islam se-Islam-Islamnya 100%. Kalau Anda tetap mau memilih kekafiran, silahkan. Itu agama yang Anda pilih. Lakum dinakum, lakum dinukum waliyadin. Dan dalam Islam tidak ada paksaan sama sekali. Ini hitam putih dalam masalah akidah. Kalau dalam masalah muamalah, ya, dalam masalah muamalah silahkan bahu membahu, silahkan saling membantu. Kita punya tetangga orang kafir, ya, apa yang harus kita lakukan? Berbaik-baik padanya, ya. Kalau punya makanan bagi, ya. Kalau dia sakit tengok, ya. Kalau dia lahiran tengok. Ini dalam masalah muamalah. Masalah muamalah silahkan, tapi masalah akidah tidak ada adu tawar. Nah, Al-Walid bin Al-Mughirah, ya, sikapnya sangat keterlaluan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sombong, merasa diri paling baik, dan menghinakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala 9 karakter buruknya. Ya, masih ingat 9 karakter buruknya apa kemarin? Yang pertama apa? Berbohong. Yang kedua, banyak bersumpah. Yang ketiga, mengadu domba. Ya. Yang keempat, menolak kebenaran dan selalu melaksanakan dosa. Kemudian bertabiat kasar. Terus apa lagi? Apa? Terus apa lagi? Yang ke-8 apa? Mendustakan ayat-ayat Allah. Kemudian yang terakhir, yang ke-9 adalah berzina. Semua karakter buruk ini diterima oleh Al-Walid bin Al-Mughirah, kecuali satu, yaitu apa? Zanim. Dia tidak menerima dirinya sebagai anak hasil zina. Ditanyakanlah kepada ibunya, ya, setelah 18 tahun, ya, rahasia ini ditutupi, akhirnya dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bertanya kepada ibunya, sebenarnya saya itu anak siapa? Ternyata ibunya, karena takut akan dipenggal oleh si Al-Walid bin Al-Mughirah itu, ibunya akhirnya menjawab, bapak kamu itu impoten, saya khawatir dengan harta yang banyak ini, maka saya berzina dengan seorang tukang kebun, yang akhirnya lahirlah kamu itu.
Ya, Al-Walid bin Al-Mughirah mendengar seperti itu malu semalu-malunya, akan tetapi karena kesombongannya dia tetap tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kesombongan inilah yang di dalam rangkaian ayat selanjutnya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hei kalian orang-orang kafir Quraisy, hei kalian Usmoludin, hei kalian orang Indonesia, hei kalian semuanya umat manusia, jangan pernah sombong. Ya, dulu pernah kami lakukan kepada mereka orang-orang yang sombong, strata sosialnya orang kaya karena mereka banyak harta, kebunnya subur-subur. Tapi kepada mereka orang-orang sombong itu, mereka tidak bisa apa-apa ketika kami menghendaki semua harta yang mereka miliki itu hancur. Ya, an kana dza malin wa banin. Dza malin, harta itu hakikatnya milik Allah. Harta itu ada di tangan kita, hakikatnya dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sombong, dititipin saja sombong, ya, dititipin saja sombong, maka belajarlah kepada tukang parkir. Tukang parkir banyak enggak mobilnya? Banyak mobilnya. Ketika diambil tukang parkir, senyum aja dia. Ya, senyum aja. Mobilnya mau diambil lagi sama pemiliknya, dia senyum. Nah, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Ya, hebat tuh tukang parkir itu. Kadang kita merasa apa yang ada pada diri kita adalah milik kita, padahal semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat, ya, kita lihat di akhir ayat kemarin itu, sanasimuhu 'alal khurtum, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan tanda pada hidungnya. Inilah yang mungkin dalam bahasa kita disebut dengan hidung belang. Ya. Ini manusia kurang ajar gitu ya. Kita masuk ke ayat yang ke-17 ya. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Inna ikhtabarna ahla Makkah. Kami telah uji ahli Makkah bil qahdi wal ju'i bi da'wati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan kepayahan dan kelaparan, ya, bi da'wati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama ikhtabarna ashabal bustan, sebagaimana kami uji pemilik kebun, al mushtamal ala anwa'i thamar wal fawakih, yang dimana di dalam kebun itu penuh dengan buah-buahan, ya, yang berbagai macam. Wa kallafna ahla Makkah, dan kami telah berikan kepada ahla Makkah an yashkuru rabbahum, untuk bersyukur kepada Tuhannya, ala ni'am, atas segala nikmat. Kama kallafna ashabal jannah, sebagaimana kami telah anugerahkan kepada pemilik kebun itu an yashkuru wa yu'tul fuqara, untuk bersyukur, ya, kepada Allah, wa yu'tul fuqara, dan memberi para fakir miskin dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Huquqahum, hak-hak fakir miskin. Ingat, dalam harta kita ada hak fakir miskin, bukan hanya untuk kita, ya. Maka jangan lupa zakat, jangan lupa infak dan sedekah. Qala al-mufassirun, para ahli tafsir mengatakan, qala li rajulin muslimin biqarbi San'a bustanun, ya, para ahli tafsir mengatakan ada seorang muslim biqarbi San'a, dekat San'a, bustanun, ada sebuah kebun, fihi min anwa'in nakhil waz-zuru' wath-thamar, di dalam kebun itu ada berbagai macam pohon kurma, waz-zuru', dan berbagai macam tanaman, wath-thamar, dan berbagai macam buah-buahan. Wa kana idza hana waqtal hisad, dan ketika datang waktu panen, da'al fuqara, maka dia malah memanggil para fakir, orang-orang fakir, fa'atahum nasiban wafiran minhum, dan dia memberikan kepada orang-orang fakir itu bagiannya, ya, wafiran, yang sangat banyak, wa akramahum ghayatal ikram, dan si orang kaya tadi, si muslim tadi, memberikan kepada orang-orang fakir itu dengan terhormat, ghayatul ikram, untuk menghormati orang-orang fakir. Falamma matal ab,
Maka ketika si bapaknya itu meninggal, warathahu abna'ahu ats-tsalatsah, dia mewariskan seluruh hartanya kepada anak-anaknya yang 3 itu. Faqalu ayaluna katsir, harta kami kasih banyak, wal malu ayaluna katsir, saudara-saudara kita banyak, wal malu qalil, sedangkan harta kita sedikit. Wa da yamkinuna an nu'tiyal masakin, dan enggak mungkin kita bagi-bagi hal ini kepada orang miskin. Jadi saudaranya hanya 3, diberikan warisan yang sangat banyak. Ini saking rakusnya dia mengatakan begini, saudara-saudara kita kan banyak, ada berapa? Masa iya kita harus bagi-bagi harta kita pada orang miskin? Sedikit. Padahal bapaknya suka ngasih kepada orang-orang miskin, ya. Bahkan ngasihnya itu banyak-banyak, ya. Kemudian kama kana yaf'alu abuna, enggak mungkin kita ngasih orang-orang miskin sebagaimana yang suka dilakukan oleh bapak kami, gitu ya. Fatasyawaru fima bainahum, maka mereka bertiga itu ngobrol, wa azamu ala alla yu'tu ahadan minal fuqara syai'a. Ini 3 orang ini ngobrol, udahlah enggak usah dikasih orang-orang fakir, ya. Enggak usah dikasih apa-apa. Wala yajnu thamraha waqtas sabah khafiyatan anhum, dan mereka, ya, saking pelitnya, ya, mereka akan panennya itu di waktu pagi. Agar apa? Agar enggak ketahuan sama orang-orang miskin. Khafiyatan anhum, ya, untuk bersembunyi di orang-orang miskin agar enggak ketahuan, gitu. Wa halafu ala dzalik, dan mereka bersumpah untuk itu. Udahlah pagi-pagi aja biar enggak kelihatan orang, gitu, ya. Fa arsalallahu ta'ala naran 'alal hadiqati lailan, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada kebunnya itu api, lailan, di waktu malam, ahraqat al-ashjara wa atlafati thamar, yang menghanguskan seluruh pepohonan dan buah-buahan yang ada di kebun itu, ya. Falamma asbahu dhahabu ila hadiqatihim, maka ketika pagi hari, kan mereka sudah niat itu tuh mau panen, ya, di pagi hari. Mereka langsung pergi ke kebunnya. Falam yarau fiha syajaran wala thamaran, dan mereka tidak melihat satupun pohon dan buah. Ini udah rata ini pagi-pagi, ya. Fadhannu annahum akhta'ut thariq, dan mereka menyangka, ini salah kali, bukan kesini, ini bukan kebun kita, gitu, ya. Thumma tabayyana lahum anna bustanuhum wa hadiqatuhum, ternyata benar itu kebun mereka, ya. Wa arafu anna Allah Ta'ala aqabahum fiha biniyatihim sayyi'ah, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengazab mereka dengan niat mereka yang sangat buruk. Fanadamu, kemudian mereka menyesal. Wa tabu ba'da anfatal awan, mereka menyesal dan mereka bertaubat kepada Allah setelah semuanya habis, hilang, ya. Ya, ini nih, coba kita perhatikan, ya. Ada satu keluarga, ya, bapaknya soleh, punya anak 3, ya. Ketika masa bapaknya, ini gambaran buat kita nih, karena di kampung ini juga ada orang soleh, ya, hartanya banyak. Kalau panen selalu mengasih kepada orang-orang miskin di kampungnya. Ketika bapaknya mati, tinggal 3 anaknya. Ini 3 anaknya ini, ya, enggak benar, enggak soleh ini, ya. Sehingga apa? Dia tidak mau ngasih hartanya, hasil panennya kepada orang-orang miskin di kampungnya. Maka yang 3 orang ini bersepakat, besok kita akan panen pagi-pagi aja, biar enggak ada yang lihat, ya. Oke, sepakat, dan enggak usah dibagi-bagilah, kan kita banyak nih, bertiga nih, ya. Ini niat yang sangat buruk sekali. Maka mereka tidur, kemudian di malam harinya Allah Subhanahu wa taala berikan azab, sehingga seluruh tumbuhan-tumbuhannya dan seluruh buah-buahannya
terbakar semuanya. Maka ketika pagi-paginya mereka datang, kok kayak gini? Jangan-jangan ini bukan kebun kita, salah kali. Ya. Setelah mereka ingat-ingat lagi, iya benar. Apa yang menjadikan seperti itu? Tadi Ustaz sudah sebutkan, yang pertama adalah sombong, mereka tidak mengatakan insya Allah, dan yang kedua mereka sudah berniat buruk tidak akan memberikan hartanya kepada orang-orang miskin. Ini adalah kerugian yang sangat luar biasa. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini gambaran bagi kita agar jangan sampai kita memiliki karakter-karakter buruk seperti itu. Insyaallah besok kita akan lanjutkan ya. Ustaz cukupkan untuk kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.